Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami sajikan kepada Anda informasi seputar donor darah. Eits, mau kemana tuh? Jangan takut dulu dong, karena mungkin pemirsa takut darah ya. Tonton dulu liputan berikut ini. Akan kami sajikan kepada pemirsa sejuta manfaat dari donor darah, baik bagi pemirsa sendiri maupun masyarakat yang membutuhkan sumbangan darah. Kita jelaskan dulu nih, apa sih donor darah itu? Menurut Palang Merah Indonesia, donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Semua orang bisa melakukan donor darah jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Oh, begitu ya. Jadi, menyumbangkan sebagian darah untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan menjadi suatu sumbangan berarti loh untuk kehidupan sosial bermasyarakat. Tidak sulit loh persyaratan untuk menjadi calon pendonor darah. Masih menurut Palang Merah Indonesia, syarat menjadi pendonor darah antara lain sehat jasmani dan rohani, usia 17 hingga 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah dan kadar hemoglobin sesuai ketentuan, dan jarak donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya. Tapi ternyata pemirsa, tidak semua orang dibolehkan mendonor darah loh. Pemirsa dilarang mendonorkan darah jika terdapat kondisi-kondisi berikut ini. Tahu nggak sih pemirsa, jika pemirsa rutin melakukan donor darah, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh loh. Dilansir oleh situs kesehatan halosehat.com, ada setidaknya 5 manfaat donor darah, antara lain menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, menurunkan resiko kanker, membantu menurunkan berat badan, mendeteksi penyakit serius, membantu lebih sehat secara psikologis dan panjang umur. Waduh, banyak sekali ya manfaat donor darah. Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta cukup rutin mengadakan kegiatan donor darah loh. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Korpri Sekjen DPR RI cukup rutin mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh para pegawai bahkan oleh anggota Dewan. Anggota DPR RI, Krisdayanti, ternyata tidak hanya seorang wakil rakyat dan penyanyi multitalenta loh. Krisdayanti ternyata seorang pendonor darah yang rutin menyumbangkan darahnya ke Palang Merah Indonesia. Karena kita tahu bahwa stok darah kita juga di PMI Jakarta juga menyusut karena pandemi kemarin. Jadi kita nggak pernah bayangkan bahwa darah kita ini mungkin bisa membantu saudara kita yang ada di Aceh. Terus teman-teman bisa bayangin setiap hari ada berapa transfusi darah yang dibutuhkan. Ada banyak ratusan ribu kecelakaan di luar sana. Ada ibu-ibu yang sedang meregang kesakitan untuk melahirkan bayinya membutuhkan transfusi darah juga. Ada yang harus cuci darah juga. Jadi sangat-sangat dibutuhkan memang. Hal ini mungkin nggak menjadi satu fokus orang bisa menilai ini adalah bantuan yang real secara morality, it's really humanity. Jadi hal yang sederhana yang sangat berdampak dan kita membutuhkan sekali darah yang memang kondisinya baik untuk saudara-saudara kita di luar sana yang sedang, tadi saya bilang, perlu transfusi darah, perlu ada kecelakaan di luar sana yang butuh darah. Dampak yang dirasakan untuk diri sendiri ini apa dari donor darah yang bisa menginspirasi mungkin? Betul. Jadi mungkin orang khawatir ya, yang namanya darah diambil itu pasti akan buat lemes dan lain-lain. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Lewat tubuh kita, lewat sumsum tulang belakang, ini akan menghasilkan darah baru sebetulnya. Jadi regenerasi sel, regenerasi darah baru yang akan justru membuat kita akan jauh jadi lebih stimulate kesehatan kita secara baik, ya. Lalu mendeteksi kalau ada penyakit secara dini juga lebih kelihatan, ya. Untuk efektivitas jantung dan juga kolesterol juga baik, ya. Tadi yang saya bilang di depan juga akan membuat menstimulate kita jauh jadi lebih awet muda, ya. Dan memang efek-efek lainnya adalah ya dalam 2 minggu darah baru kita akan muncul. Kan memang ada tenggangnya ya, ada jaraknya ya. Pendonor itu kan
3 bulan ya. Jadi kita memang itu rutin kegiatan kita lakukan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada di luar yang rutin itu. Ketika di DPR itu kan ada partai, ada fraksi gitu ya. Nah biasanya tuh kalau nanti ulang tahun fraksi atau ulang tahun partai, itu bisa juga ngadain kegiatan sosial di sini. Sehingga nanti yang donor tuh bukan hanya yang bekerja, beraktivitas di gedung parlemen, tapi juga kadangkala anggota-anggota dari fraksi, dari partai, dari ormas, itu bisa ngambil juga di sini. Nah itu kegiatan itu biasanya malah lebih banyak itu yang hadir. Kita berharap nanti setelah pandemi ini sudah mulai ini menurun dan mudah-mudahan segera ya ada statusnya menjadi endemi gitu. Nanti kegiatan-kegiatan itu saya kira akan lebih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Yuk kita rutin mengikuti kegiatan donor darah. Punya sejuta manfaat bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain kan? Sampai jumpa di episode berikutnya.